Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu tentang aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nampak ada beberapa alat yang memanfaatkan prinsip kerja dari listrik statis, yaitu pemberian muatan yang bisa mempengaruhi benda-benda yang kecil, ringan, dan kering menjadi menempel. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Yang pertama adalah penyaring debu. Kalian lihat di sini gambar menara-menara cerobong asap. Cerobong asap mengeluarkan, tidak hanya mengeluarkan asap saja, tetapi juga bercampur dengan debu dan partikel-partikel yang kotor hasil pembakaran. Di bagian atas dari cerobong asap ini dibuatlah alat penyaring debu yang menggunakan prinsip listrik statis. Udara masuk ke dalam cerobong asap ini akan ditarik partikel-partikel kotoran, partikel-partikel arang misalnya, ke alat yang peka terhadap muatan-muatan listrik. Maka partikel-partikel debu tersebut akan menempel, lalu kemudian jatuh ke bawah karena gaya beratnya. Sedangkan asapnya yang sudah bersih, tidak bercampur lagi dengan debu dan kotoran, akan melewati bagian ini, sehingga asap yang keluar adalah asap yang lebih bersih. Selain itu, alat painting static charge, yaitu mesin untuk penyemprot kendaraan. Jadi mengecat mobil dengan cara memberikan muatan listrik yang berbeda pada badan mobil dan pada alat penyemprot dari cat mobil tersebut. Sehingga bagian mobil yang dicat akan menjadi mudah menempel disebabkan karena perbedaan jenis muatan antara cat dengan badan mobil. Selain itu, mesin fotokopi, kita pernah melihat alat seperti ini. Mesin ini juga menggunakan prinsip listrik statis, ya, di mana salinan yang ada di atas kertas itu di-scan dengan bantuan cahaya dan yang sekarang disebut dengan serografi. Artinya proses menempelnya partikel-partikel dari tinta yang kering ke atas kertas disebabkan karena adanya gejala listrik statis antara kertas dengan tinta mesin fotokopi. Namun ada pula beberapa mesin fotokopi yang menggunakan tinta basah. Nah, inilah 3 contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip listrik statis. Selanjutnya, ini tips yang dikeluarkan oleh BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, di mana tips untuk menghindari petir ada 7 di sini disampaikan. Yang pertama, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Karena nanti setelah guntur, kita akan menyadari adanya petir, baru kemudian guntur menyusul, ya. Jadi karena kecepatan bunyi itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya atau kilat itu lebih cepat daripada kecepatan bunyi. Nah, maka untuk menghindari tersambar petir, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika kita berada di luar ruangan. Kemudian yang kedua, jika kalian berada di kolam renang, maka segeralah naik dan menjauh karena petir bisa saja menyambar air dan air itu adalah konduktor, ya, bisa nanti kesetrum juga orang yang berenang di situ. Kemudian yang ketiga, jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh. Jadi aliran listrik yang dibawa oleh petir bisa masuk ke dalam tanah, sedangkan tanah itu basah, maka air tersebut bisa membuat kita yang berada di atas tanah dekat pohon menjadi kesetrum. Atau pohon yang tersambar petir, nanti pohonnya rubuh dan bisa menimpa orang yang berteduh di bawahnya. Kemudian yang keempat, menjauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Ya, karena benda yang tinggi ini akan lebih dulu
dilewati oleh petir. Petir akan mencari tempat yang terpendek, berarti dia mencari benda-benda yang tinggi untuk bisa sampai ke dalam bumi. Nomor 5, jangan berada di sawah, lapangan, atau taman, karena petir akan mencari tanah untuk melepaskan energinya. Nah, jadi pada saat kita berada di sawah atau lapangan yang luas, maka tubuh kita adalah yang paling tinggi, sehingga nanti tubuh kita sebagai penghantar dari petir untuk mencapai tanah. Yang keenam, jika kalian mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung ya. Apalagi motor, mobil kita perlu kehati-hatian, apalagi ini terbuka ya, mengendarai motor. Selanjutnya nomor 7, jika kalian sedang berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari hantaran listrik. Jadi manusia itu penghantar listrik, sehingga apabila terlalu dekat maka bisa terimbas ya, bisa terkena hantaran listrik juga apabila orang yang di dekat kita ini tersambar petir. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana terjadinya petir. Petir itu pada pembentukannya itu terjadi di awan. Kita ketahui awan adalah kumpulan uap air, maka uap air yang terdiri dari ion hidrogen dan ion oksigen saling bergesekan antara awan yang satu dengan awan yang lain, sehingga muatan listrik di awan tersebut bertambah besar ya karena peristiwa menggosok. Misalnya di sini kita lihat ada awan yang bermuatan negatif dan jumlahnya sudah sangat banyak sehingga ingin dialirkan, sehingga harus dialirkan menuju ke bumi. Nah, untuk itu ketika dia berada di dekat gedung yang tinggi, maka muatan positif akan berada di bagian atas, karena positif dan negatif itu tarik-menarik. Lalu kemudian muatan negatif ini akan menuju ke tempat yang paling tinggi. Di sini yang tempat yang paling tinggi adalah penangkal petir. Nah, penangkal petirnya akan dilewati oleh aliran elektron yang kemudian masuk ke dalam bumi. Kalau sudah begini aman, artinya gedung itu tidak terbakar karena elektronnya telah dialirkan menuju ke bumi. Ya, demikianlah proses penggunaan dari penangkal petir yang sengaja dipasang di gedung-gedung yang tinggi. Selanjutnya, tubuh kita adalah penghantar listrik juga. Dan khususnya di bagian sistem saraf, di situ ada kelistrikan tubuh, di mana peristiwa perpindahan peristiwa perpindahan rangsang dari ujung saraf, misalnya di ujung jari sampai ke otak dan kembali lagi ke tangan kita, itu adalah suatu aliran listrik ya, yang disebut dengan biolistrik. Jadi biolistrik adalah bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Kelistrikan pada tubuh itu berkaitan dengan komposisi ion yang ada di dalam tubuh. Jadi tubuh kita juga mengandung ion. Ion itu atom yang bermuatan listrik. Penjelasannya seperti ini. Ini adalah salah satu dari akson, bagian dari sel saraf. Satu sel saraf terdiri dari akson, yaitu serabut yang panjang, dan dendrit, serabut yang pendek, serta ini badan sel. Sebelah sini adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah bagian ujung dari dendrit yang nanti akan menuju ke badan sel juga. Ini adalah gambar satu sel saraf. Di sini bagian aksonnya ada selubung mielin, di luarnya ada atom yang bermuatan positif. Di sini tertulis atom yang bermuatan listrik positif atau ion adalah ion natrium. Ion natrium ini tidak masuk ke dalam bagian dalam akson disebabkan karena dia ada suatu lapisan membran sel saraf. Namun apabila ada rangsangan yang mendadak, yang mendorong, memberikan energi, maka ion natrium ini akan masuk ke dalam bagian dalam dari akson. Nah, kemudian dorongan rangsang tersebut akan membentuk suatu aliran listrik yang tadi disebut sebagai impuls listrik yang terus dibawa dari akson yang satu ke akson yang lain sampai menuju ke badan sel. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Setelah di dalam sini ion natrium dan ion klorin bergerak,
menuju ke dalam badan sel, kemudian perintahnya diolah di sini pada inti selnya, baru kemudian dihantarkan lagi melalui akson yang lain menuju ke tempat yang harus merespon ya. Jadi ini adalah saraf motoriknya. Untuk jelasnya kita lihat di sini contohnya ada api di sini, ada suatu keadaan di mana tangan tidak sengaja menyentuh menyentuh api sehingga ujung jari merasa panas, maka dengan segera impuls listrik yang ada di bagian ujung jari akan dihantarkan ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang akan memberikan perintah dan kemudian mengirimkannya kembali ke tangan untuk segera diangkat. Nah, prosesnya sangat cepat, ini yang disebut sebagai gerak refleks. Jadi, pada sistem saraf kita juga berlaku suatu aliran listrik yang dijelaskan tadi adanya ion-ion di dalam tubuh yang menghantarkan rangsang sampai ke pusat saraf. Misalnya di sini sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ini adalah hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Hewan-hewan apa saja? Terlihat di sini ada gambar lebah madu timur, kemudian hiu kepala martil, echidna, platypus, dan belut listrik. Lebah madu timur memiliki nama latin Apis cerana, merupakan spesies hewan yang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Jadi lebah madu timur memiliki kemampuan untuk mengubah tenaga surya sehingga dia seperti sel surya, yaitu pada pigmen tubuhnya yang berwarna kuning. Pigmen tubuhnya yang berwarna kuning ini akan mengubah energi listrik menuju ke pigmen yang berwarna coklat, sehingga aliran listriknya dapat digunakan untuk navigator atau petunjuk arah, terutama pada saat cuaca sangat buruk. Kemudian hewan yang berikutnya adalah hewan hiu kepala martil. Hiu kepala martil dengan nama latin, dengan nama keluarganya, familinya Spimida. Spesies ini memiliki cara khusus dalam berburu mangsa-mangsanya, yaitu dengan menggunakan pori-pori sensor electrolocation. Sensor yang dinamakan ampul of Lorenzini ini membantu hiu martil untuk berburu dengan menggunakan medan listrik, sehingga dia menjadi mudah untuk mendapatkan mangsanya. Makanan kesukaan hiu martil adalah ikan kecil, cumi-cumi, dan pari. Selanjutnya echidna. Echidna disebut juga babi duri atau landak semut, karena memang makanan kesukaannya adalah semut. Echidna ini adalah spesies yang sangat unik karena dia mamalia namun bertelur. Mamalia itu kita ketahui beranak, tapi ini echidna, mamalia yang bertelur. Makanan kesukaannya tadi sudah disebutkan, yaitu semut dengan cara dikenali atau menggunakan sensor yang ada pada moncongnya. Nah, sensor yang ada pada moncongnya ini adalah menggunakan sengatan listrik, namun tidak berbahaya. Dengan demikian, maka echidna dapat mengetahui di mana arah dia berada, apakah dia berada di bawah tanah atau di dalam lumpur. Ya, karena pada saat masuk ke dalam tanah atau lumpur, echidna akan tidak lagi menggunakan indera matanya. Selanjutnya platypus. Platypus dengan nama latin, platypus juga sama, platypus akan menyelam dan mencari mangsa, sehingga dia tidak bisa menggunakan mata, hidung, dan telinganya. Namun dia menggunakan moncongnya yang berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang. Namun sebelumnya echidna dapat membuat medan listrik yang kecil sehingga dia bisa mendeteksi makanan yang ada di dalam lumpur. Yang terakhir adalah belut listrik. Belut listrik dikenal dengan sengatan listrik yang sangat berbahaya, bahkan setara dengan 650 volt. Nah, belut listrik di pedalaman negara Brasil itu mampu mengeluarkan listrik yang lebih besar lagi, mencapai 860 volt. Belut listrik ini memiliki rangkaian
listrik rangkaian sel yang mirip dengan baterai, sehingga disebut sebagai elektrosit. Hampir di seluruh tubuhnya terdapat banyak elektrosit. Tujuannya adalah sebagai alat untuk pertahanan diri. Jika predator ini terdesak, ya jika belut ini terdesak oleh predatornya, maka belut listrik akan mengeluarkan kejutan listrik yang sangat besar sehingga dapat membuat predator sekelas buaya pergi menjauh. Demikian kelebihan yang dimiliki oleh hewan-hewan ini, di mana sifat hantaran listrik dapat ditimbulkan di tubuhnya dan digunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya adalah untuk navigasi atau untuk melindungi diri. Ibu cukupkan sampai sini materi kita yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Banyaklah membaca dan menggali pengetahuan dari sumber-sumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.